Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan semangat belajar ya. Hari ini, anak-anak sekalian akan belajar bersama saya, Ustadz Tirpa, dan nanti akan ada Ustazah Septi, Ustazah Hilya, dan Ustazah Zayan. Sebelum belajar, mari kita rapikan tempat duduknya ya. Duduk yang rapi, siapkan buku. Sekarang, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang memakai baju bersih ke sekolah? Bagus sekali. Anak yang bersih itu disukai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesucian. Kita akan belajar tentang najis dan cara membersihkannya. Mengapa kita harus bersih? Karena Allah mencintai orang yang suci. Yuk kita belajar dengan semangat supaya menjadi anak yang bersih dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita amati gambar di atas. Apa yang telah terjadi dengan anak pada gambar ini anak-anak? Pernahkah anak-anak mengalami hal itu? Sebagai anak muslim yang pintar dan hebat, kamu pasti sudah tahu bahwa air pipis kita hukumnya najis. Ayo anak-anak, mari kita belajar tentang apa sih itu najis dan tata cara bersuci dari najis. Apakah anak-anak tahu apa sih itu najis? Betul, najis adalah kotoran yang harus segera disucikan. Contohnya, air pipis, kotoran manusia, kotoran binatang, muntah-muntahan, darah, dan lain sebagainya. Apabila najis itu menempel di badan kita atau menempel di pakaian kita, maka harus segera disucikan atau dibersihkan. Jika kita sholat, sedangkan pakaian kita terkena najis, misalnya, jika celana yang kita gunakan ketika sholat terkena cipratan air pipis, maka sholatnya tidak sah atau wajib mengulangi dan mengganti celana. Pakaian yang kita gunakan ketika sholat harus suci dan tidak terkena najis. Nah, teman-teman tadi udah belajar bareng ya sama Ustadz Irfa, belajar tentang apa itu najis, bagaimana cara mensucikan najis. Sekarang kita belajar bareng lagi bersama Ustazah Septi, belajar tentang apa aja sih jenis-jenis dari najis itu. Oke, biar kelas 1 semakin semangat, ayo kita belajar dengan bernyanyi terlebih dahulu. Teman-teman nanti ikutin semua ya, kita nyanyi bareng-bareng. Tahukah teman-teman tiga macam najis? Najis mukhafafah itu najis ringan, najis mutawasitoh itu najis sedang, najis mughalazoh itu najis berat. Tahukah teman-teman tiga macam najis? Najis mukhafafah itu najis ringan, najis mutawasitoh itu najis sedang, najis mughalazoh itu najis berat. Oke, pintar semua ya anak-anak kelas 1 nyanyinya. Masih ingat nggak macam-macam najis ada apa aja? Ada berapa? Betul, ada 3 macam najis. Najis apa aja? Mukhafafah, terus mutawasito. Oke, betul. Satu lagi apa? Mughalazoh. Oke, benar teman-teman kelas 1 pintar semuanya ya. Berarti nyanyinya udah pada hafal. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan
Gimana sih cara mensucikan macam-macam najis? Yang pertama ada najis ringan atau najis mukhaffafa. Cara membersihkannya adalah dengan cara memarkirkan air pada benda yang sudah terkena najis dan sudah dihilangkan terlebih dahulu. Contohnya najis ringan adalah pipis bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Oke, kemudian yang kedua ada najis sedang atau najis mutawasito. Artinya najis ini cara mensucikannya dengan cara membasuh air pada benda yang terkena najis sampai rasa, warna, dan juga baunya hilang. Contohnya apa nih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Oke, jadi contohnya adalah air pipis, muntah-muntahan, darah, nanah, dan juga kotoran manusia. Oke, yang ketiga adalah najis berat atau najis mughallazah. Iya, pintar. Najis mughallazah ini najis yang cara mensucikannya dengan membasuhkan air sebanyak 7 kali basuhan. Salah satunya dicampur dengan air tanah. Contohnya yaitu ketika teman-teman bersentuhan dengan anjing atau babi, itu bisa bersentuhan kulitnya ataupun bersentuhan air liur daripada anjing dan juga babi. Oke, mungkin cukup sekian materi dari Ustazah Septi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustadz Zayan. Teman-teman jangan lupa disimak ya dengan baik materi selanjutnya. Kalian bisa melihat gambar di sebelah saya. Nah, teman-teman di sini apa ada yang tahu apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Nah, yaitu mau mengusir terus pipis sama berak. Nah, berak sama pipis ini apakah najis sih? Ya najis dong. Kita harus mensucikan. Nah, mensucikan najis buang air besar sama buang air kecil ini namanya istinja ya teman-teman. Nah, di sini saya mau menjelaskan cara istinja yang baik dan benar. Apa sih istinja itu? Nah, istinja itu ketika kita membersihkan kotoran setelah buang air, teman-teman. Buang air besar, buang air kecil. Saya kasih contoh ya. Setelah pipis, nizam itu membersihkan bagian yang terkena cipratan air kencingnya itu dengan air yang suci. Nah, yang kedua, Alifa itu habis berak. Nah, dia itu membersihkan kotorannya sama air yang suci. Istinja itu paling utama pakai air ya teman-teman. Tapi kalau udah darurat itu, maksudnya nggak ada air gitu, kalian bisa pakai batu atau kayu. Nah, sekarang sama Ustazah Hilya. Nah, sebelum itu kita nyanyi dulu ya tentang toharoh. Siap? Oke. 1, 2, 3. Toharo artinya bersuci, bersuci dari hadas dan najis, bersuci dari hadas kecil dengan wudu, bersuci dari hadas besar dengan mandi, bersuci dari najis dengan dicuci pakai air yang suci. Nah, teman-teman, Ustazah cerita sedikit ya. Di suatu hari itu ada 2 anak, namanya Ali dan Hasan. Nah, Ali ini dia itu mendengar suara adzan asar. Kemudian dia itu segera bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat asar. Tapi dia itu sadar kalau misalkan celananya itu ada bekas pipis adik laki-lakinya. Nah, gimana ya cara menghilangkannya? Nah, cara menghilangkannya itu dia bisa ganti celana, kemudian celana itu bisa dicuci. Kemudian dia bisa melaksanakan sholat lagi. Terus yang si Ali ini dia itu juga mau
melaksanakan sholat asar. Tapi dia itu sadar bahwa di celananya itu ada kotoran ayam. Tapi dia tidak membersihkannya, dia malah mengabaikannya. Dia langsung sholat, dia langsung melaksanakan sholat, kemudian tidak membersihkan atau tidak menggantinya. Lalu si Ali ini apakah sholatnya diterima apa enggak ya? Justru si Ali ini sholatnya tidak akan diterima karena dia sedang celananya sedang terkena najis atau terkena kotoran ayam. Nah, dari kisah si Ali dan si Hasan ini kita dapat mengambil bahwa jika kita melaksanakan suatu ibadah atau melaksanakan sesuatu itu harus dengan suci dari badan maupun suci dari hati. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang najis dan istinja. Nah, kita tahu bahwa najis itu adalah kotoran yang harus kita bersihkan. Nah, cara membersihkannya tadi sudah ya dijelaskan sama Ustazah Septi dan Ustadz Zain sama Ustadz Irfan. Nah, kalau misalkan ingat ya, Allah itu suka sama anak yang bersih, yang bisa menyucikan dirinya masing-masing. Nah, kalau misalkan anak yang suka bersih maupun bersih hati, bersih badan, itu ibadah kita akan tenang dan hidup kita juga akan sehat. Nah, hari ini kita tutup ya. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anak. Setelah ini jawab salam ibu guru ya. Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.